1. Cina kuno sejak 2700 sebelum Masehi. Mereka telah mengenal beberapa bentuk sederhana dari senam lantai yang dahulu dilakukan di biara-biara, dan bukan sebagai sebuah senam tetapi sebagian dari langkah pengobatan dan juga bela diri. Catatan mengenai gerakan sederhana dari senam lantai ini bisa dijumpai di Kitab Peninggalan, Asutasoma, B. Tututinular, C. Honghuko, D. Semar Mesem. Dua, aktivitas senam lantai meroda salah satu olahraga olah tubuh yang dilakukan di lantai dengan menggunakan matras sebagai alasnya jika diinginkan. Posisi badan yang benar saat akan melakukan gerakan meroda adalah A. Menghadap arah gerakan, B. Membelakangi arah gerakan, C. Menyilang arah gerakan, D. Menyamping arah gerakan. Tiga, sejak lama gerakan senam lantai meroda sudah dikenalkan pada nenek moyang kita. Bentuk gerakan meroda yang benar adalah A. Berputar meliuk arah gerakan, B. Berputar menyilang arah gerakan, C. Berputar menyamping arah gerakan, D. Berputar menghadap arah gerakan. Empat, posisi sikap awal senam lantai meroda harus diperhatikan. Prinsip dasar gerakan lengan yang benar mendarat pada matras saat meroda adalah A. Mendarat 1/1 posisi lengan ditekuk, B. Mendarat 1/1 posisi lengan disilang, C. Mendarat 1/1 posisi lengan diputar, D. Mendarat 1/1 posisi lengan lurus. Lima, pendaratan yang benar saat melakukan guling lenting adalah A. Menggunakan kedua ujung telapak kaki, B. Menggunakan kedua ujung tumit kaki, C. Menggunakan kedua tengah telapak kaki, D. Menggunakan kedua pinggir telapak kaki. Enam, variasi dan kombinasi gerakan awal guling lenting yang benar diawali dengan gerak A. Guling depan, B. Guling belakang, C. Gerakan kayang, D. Gerakan meroda. Tujuh, senam merupakan jenis olahraga yang mengakar pada kebudayaan Yunani kuno, kemudian diperkenalkan sebagai salah satu cabang olah tubuh yang kemudian menjadi populer di berbagai negara pada abad A. Abad ke-20, B. Abad ke-25, C. Abad ke-10, D. Abad ke-15. Delapan, sejarah senam lantai lainnya tidak bisa lepas dari negari Taj Mahal, India. Negeri yang satu ini memang sudah lama dikenal sebagai salah satu rumah sejarah pengobatan dengan metode pernafasan dan gerak tubuh. Salah satu warisan India yang erat kaitannya dengan sejarah senam lantai adalah A. Silat, B. Yoga, C. Renang, D. Karate. Sembilan, gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping arah gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki disebut gerakan A. Salto, B. Guling lenting, C. Guling depan, D. Meroda. Sepuluh, dalam fitur salah satu keajaiban dunia terdapat banyak kisah yang diceritakan dalam bentuk gambar oleh nenek moyang Mesir.
Mereka bercerita soal kehidupan mereka termasuk di dalamnya beberapa gerakan olahraga sederhana yang identik dengan senam lantai. Di manakah tepatnya tempat tulisan atau gambar tersebut? A. Prasasti kerajaan, B. Daun lontar, C. Piramida, D. Dinding. Sebelum pandemi COVID-19, setiap minggu pagi di Sport Center diadakan senam pagi. Ada berbagai contoh gerakan senam yang dilakukan. Kesegaran jasmani, senam poco-poco, dan senam pagi Indonesia. Contoh senam di atas termasuk dalam A. Senam irama, B. Senam lantai, C. Senam ketangkasan, D. Senam militer. Dua belas. Senam irama, aktivitas gerak berirama, menurut perkembangannya ada 3 aliran, yaitu 1. Senam irama yang berasal dari seni sandiwara, 2. Senam irama yang berasal dari seni musik, 3. Senam irama yang berasal dari seni tari, balet, senam irama yang berasal dari seni sandiwara dipelopori, A. Jazz Dalcroze, B. Delsarte, C. Dressur, D. Zeus. 13. Mempelajari aktivitas gerak berirama harus mengetahui prinsip-prinsip gerak. Prinsip gerakan dalam senam irama ditentukan oleh A. Keseimbangan, kelentukan, kekuatan, B. Kontinuitas, kelentukan, keseimbangan, C. Irama, kelentukan, kontinuitas, D. Kecepatan, irama, kekuatan. 14. Posisi awal berdiri yang benar saat akan melakukan gerak langkah kaki biasa adalah A. Berdiri tegak langkah kaki kiri, B. Berdiri tegak langkah kaki kanan, C. Berdiri bungkuk langkah kaki kanan, D. Berdiri bungkuk langkah kaki kiri. 15. Berikut yang termasuk akhir gerakan langkah kaki rapat adalah 16. Gerakan yang benar pada gerak langkah keseimbangan sebelum tumit turun adalah A. Gerak mundur, B. Gerak maju, C. Gerak memutar, D. Gerak menyilang. 17. Perhatikan gambar di bawah ini, gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah A. Menjulurkan kaki ke depan dan ke belakang, B. Mengayunkan kaki ke depan dan ke belakang, C. Mengangkat paha kanan dan kiri, D. Mengayun kaki ke samping. 18. Sumber gerakan ayunan lengan saat melakukan gerak ayunan satu lengan adalah A. Dari bahu, B. Dari sikut, C. Dari dada, D. Dari pinggul. 19. Gerakan yang termasuk akhir gerakan ayunan satu lengan adalah 20. Perhatikan gambar di bawah ini, gerakan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah A. Ayunan satu lengan dari depan ke samping, B. Ayunan kedua lengan dari depan ke samping,
C. Langkah kaki tumit diputar. D. Kaki kanan melangkah kedua lengan diputar. 21. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadian, baik pergaulan yang positif maupun yang negatif. Berikut contoh pergaulan yang positif adalah A. Rasa ingin tahu yang besar, B. Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, C. Bekerja sama antar individu, D. Terjerat dalam pesta hura-hura. Dua puluh dua. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa, berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Ini termasuk ciri A. Pergaulan remaja, B. Pergaulan dewasa, C. Pergaulan bebas, D. Pergaulan norma. 23. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang ini melanggar A. Norma agama dan norma kesusilaan, B. Norma persaudaraan dan keyakinan, C. Norma adat istiadat, D. Norma kemasyarakatan. 24. Pergaulan bebas yang mengarah ke pesta minuman keras, ganja, ekstasi dan pil-pil setan lainnya. Mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap fisik pengguna. Salah satu pengaruhnya adalah A. Peduli terhadap lingkungan, B. Peduli terhadap kesehatan, C. Peduli terhadap orang lain, D. Tidak peduli terhadap kesehatan. 25. Sistem komunikasi, pengaruh media massa, kebebasan pergaulan yang tidak terkontrol dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak. Salah satu dampak pergaulan bebas pada masyarakat luas adalah A. Penyebaran penyakit paru-paru, B. Penyebaran penyakit kanker, C. Penyebaran penyakit kusta, D. Penyebaran penyakit HIV/AIDS. 26. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama hidup mereka akan kacau, karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Salah satu alasan pencegahan pergaulan bebas penting diajarkan kepada para remaja adalah A. Untuk memelihara ketentraman keluarga, B. Untuk memelihara tegaknya nilai-nilai moral, C. Tegaknya nilai-nilai keadilan, D. Tegaknya nilai-nilai kekeluargaan. 27. Salah satu prinsip dasar pergaulan yang sehat adalah A. Penguasaan nilai-nilai moral dan agama, B. Tidak berprasangka buruk, C. Cinta kasih, D. Kesederhanaan. 28. Pergaulan bebas di masa sekarang ini sudah sangat memprihatinkan di kalangan remaja, banyak mengalami tekanan mental dan emosi, penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan, rasa malu sudah hilang, sering keluar malam pulang sampai pagi.
Salah satu penyebab maraknya pergaulan bebas adalah A. Sikap mental yang tidak sehat, B. Sikap mental yang tidak stabil, C. Sikap mental yang sehat, D. Sikap mental yang labil. 29. Sebagian masyarakat masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua, termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha mengatasinya. Salah satu penyebab pergaulan bebas dari faktor orang tua adalah A. Faktor ketinggalan zaman, B. Faktor kesibukan, C. Faktor kesenjangan, D. Faktor ketidakmengertian. 30 dewasa ini banyak sekali remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas, terutama sekali di kalangan pelajar, mahasiswa. Pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Jadi bagi para remaja hal semacam ini sudah harus dihindari agar jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Salah satu cara untuk menghindari pergaulan bebas secara preventif adalah A. Hindari dari pergaulan sosial, B. Hindari dari pergaulan bebas, C. Mengasingkan diri, D. Menjauhi tempat-tempat prostitusi. 31. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini adalah terjangkitnya penyakit menular seksual, salah satunya adalah AIDS. Penyakit AIDS adalah jenis penyakit yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Penyebab penyakit ini adalah A. Jamur, B. Amoeba, C. Bakteri coli, D. Virus HIV. 32. Fulan anak remaja yang mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun membebaskan, sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat, sehingga Fulan menjadi sangat labil dalam mengatur emosi, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. Salah satu ciri penyebab maraknya pergaulan bebas ini adalah A. Sikap mental yang tidak sehat, B. Pelampiasan rasa kecewa, C. Sikap mental yang sehat, D. Kegagalan menyerap norma. 33. Gejala yang ditimbulkan akibat infeksi penyakit AIDS adalah A. Meningkatnya kekebalan tubuh, B. Meningkatnya kesegaran tubuh, C. Menurunnya kesegaran tubuh, D. Menurunnya kekebalan tubuh. 34. Perhatikan gambar di bawah ini, nomor berapakah yang menunjukkan jembatan pada rambu lalu lintas? A9, B11, C10, D12. 35. Tingkat kecelakaan di jalan raya semakin meningkat, banyak korban jiwa dalam tragedi tersebut. Kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Salah satu langkah usaha mengurangi dengan cara A. Memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya, B. Membiarkan mengendarai kendaraan bermotor, C. Membatasi jumlah kendaraan bermotor, D. Memberikan hukuman.
36. Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan. Di kota-kota sering menyediakan kawasan seperti ini dalam bentuk A. Kampanye, B. Car Free Day, C. Parade, D. Karnaval. Bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan di antaranya, dinamakan A. Marka jalan, B. Stopan lalu lintas, C. Rambu lalu lintas, D. Hiasan jalan. 38. Perhatikan gambar di bawah ini, nomor berapakah yang menunjukkan dilarang parkir? A6, B8, C7, D9. 39. Pada gambar di atas, nomor 1 arti gambar rambu larangan berikut adalah A. Larangan keluar bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, B. Larangan memotong bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, C. Larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor, D. Diperbolehkan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. 40. Berikut pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berdasarkan